Halo semuanya, kali ini kita akan membahas cara pembuatan game mencocokkan bentuk hewan menggunakan software Construct 2. Aset yang digunakan pada video ini saya dapatkan dari freepik.com. Bagi kalian yang ingin mencoba, saya sertakan linknya di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama, kita buat project baru terlebih dahulu. Kali ini saya gunakan format Full HD 1080 pixel. Kita atur ukuran window size dan layout size-nya sehingga menjadi sama seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat objek background menggunakan sprite. Pilih file main menu JPEG yang sudah disediakan. Atur ukurannya agar sama dengan ukuran window dan layout size kita. Ubah namanya menjadi BG menu. Setelah itu, kita akan membuat objek tombol play menggunakan sprite. Pilih file play.png. Atur ukuran dan posisinya seperti ini. Ubah namanya menjadi play. Tambahkan behavior sign agar objek kita dapat beranimasi. Ubah settingan movement-nya menjadi size. Kita akan coba lihat bagaimana previewnya. Jangan lupa setting preview browsernya menjadi Chrome atau disesuaikan dengan komputer kalian masing-masing. Kita lihat tombol play kita berhasil bergerak membesar dan mengecil, namun belum bisa kita klik. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Agar mudah mengorganisirnya, ubah nama layout 1 menjadi menu. Event sheet 1 kita ubah namanya menjadi event menu. Selanjutnya, kita akan tambahkan layout baru. Ubah nama layout barunya menjadi level 1. Event sheet-nya juga kita ubah menjadi event level 1. Sekarang, pada layout level 1, kita atur ukuran layout size-nya menjadi HD 1080 sama seperti layout main menu. Selanjutnya, kita akan membuat background pada layout level 1 menggunakan sprite. Cari file BG level 1. Atur lagi ukurannya agar sama dengan layout. Ubah namanya menjadi BG level. Lalu kita akan membuat objek hewan menggunakan sprite. Pada animation frame, klik kanan. Pilih import frame, lalu seleksi file hewan dan buah dari H1 sampai H12. Kita hapus frame 0. Sekarang kita memiliki 12 gambar hewan dan buah yang berbeda-beda. Pada animation, klik default dan ubah settingan speed-nya menjadi 0. Karena jika tidak kita ubah, maka animasinya akan berjalan dengan sendirinya. Kita atur ukuran objek hewan agar tidak terlalu besar. Ubah namanya menjadi hewan.
Tambahkan instant variable. Beri nama check. Selanjutnya, kita buat objek baru menggunakan sprite. Klik kanan pada animation frame, import frame. Pilih seluruh bayangan hewan dan buah dari B1 sampai B12. Hapus frame 0. Pada animation, klik default, ubah settingan speednya menjadi 0. Atur ukuran objek bayangan agar sama dengan objek hewan. Tambahkan instant variable juga, beri nama check. Pada objek hewan, beri behavior drag and drop agar objek hewan nantinya dapat kita drag. Pada objek bayangan, beri nama bayangan. Selanjutnya, kita akan memperbanyak objek hewan. Caranya, sambil menekan tombol Ctrl, kita drag objek hewan seperti ini. Lalu kita ubah initial frame-nya menjadi 1. Klik Ctrl dan drag lagi. Ubah initial frame-nya menjadi 2. Begitu seterusnya. Angka di initial frame mewakili gambar yang kita import tadi. Mulai dari angka 0 sampai 11 memiliki gambar yang berbeda-beda. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada objek bayangan. Perbanyak objek dan ubah initial frame-nya. Sekarang kita akan membuat objek partikel. Import file partikel 1 yang telah disediakan. Atur spray cone-nya menjadi 360. Lalu ubah type-nya menjadi one shot. Kita akan lihat previewnya. Partikelnya sudah berhasil berjalan ya. Dan objek hewan juga sudah berhasil di-drag. Baiklah, kita akan lanjut. Pindahkan partikel keluar layout. Buat sprite kosong. Beri warna apa saja, bebas. Kita ubah ukurannya menjadi 50 x 50 agar tidak terlalu besar. Tambahkan instant variable. Beri nama use. Ubah type-nya menjadi boolean. Letakkan di tengah-tengah objek hewan. Lalu perbanyak sehingga semua objek hewan memiliki sprite kosong seperti ini. Jangan lupa ubah settingan initial visibility-nya menjadi invisible agar objek kosong ini tidak terlihat ketika game dijalankan. Kita akan lihat previewnya. Oke, objek sprite kosong tadi berhasil tidak terlihat ya. Selanjutnya kita akan mencocokkan instant variable check antara hewan dan bayangan. Samakan nilai check-nya. Hewan kucing beri nilai 1 dan bayangan kucing juga diberi nilai 1. Hewan tikus kita beri nilai check 2 dan bayangan tikus pun kita beri nilai check 2. Dan begitu seterusnya.
Periksa kembali, pastikan nilai cek dan initial value-nya sudah sama antara hewan dan bayangannya. Selanjutnya, kita tambahkan objek touch agar game ini dapat dikontrol dengan sentuhan tangan jika nanti kita ekspor di Android. Sekarang kita beralih ke event menu. Kita akan membuat perintah untuk mengontrol tombol play. Klik add event, pilih touch, pilih on touch object, pilih objeknya yaitu tombol play. Tambahkan actionnya, system, go to layout by name, ketikkan nama layout yang dituju, yaitu layout level 1. Sebelum kita tes preview, kita atur settingan first layoutnya terlebih dahulu, menjadi layout menu. Jadi nanti bila gamenya sudah kita ekspor ke Android atau web, maka halaman layout pertama yang akan dijalankan adalah layout menu. Oke, berhasil ya. Jika kita klik tombol play, maka game akan menuju ke halaman level 1. Selanjutnya, kita akan membuat perintah game di event level 1. Pertama-tama, kita buat global variable baru terlebih dahulu, beri nama start egg. Tambahkan satu lagi global variable, beri nama start y. Lalu buat satu global variable lagi, beri nama count. Selanjutnya, add event, pilih system, for each, pilih objek hewan. Lalu add another condition, pilih sprite, pilih is boolean instant variable set, lalu kita invert. Add another condition lagi, pilih system, pick random instant, pilih objeknya sprite. Lalu add action, pilih hewan, set position to another object, pilih objeknya sprite. Add action lagi, pilih sprite, set boolean. Selanjutnya kita add event lagi, pilih hewan, on drag start, add action, system, set value, pilih start egg, value-nya ketikkan hewan.egg. Add action lagi, pilih system, set value, pilih start y, ketikkan hewan.y. Lanjut add action lagi, pilih hewan, move to top. Kemudian add event lagi, pilih hewan,
on drop. Add sub event. Pilih hewan. Is overlapping another object. Pilih objek bayangannya. Lalu add another condition lagi. Hewan. Compare instant variable. Ubah value-nya menjadi bayangan.check. Kemudian tambahkan action-nya. Pilih hewan. Set position to another object. Pilih objeknya bayangan. Add action lagi. Pilih hewan. Set enable. Pastikan settingannya menjadi disable. Add action lagi. Pilih hewan. Spawn another object. Pilih objeknya particle. Selanjutnya klik kanan Add Else. Lalu klik Add Action, pilih hewan, set position, pada nilai X ketikkan start X, dan pada Y ketikkan start Y. Sekarang kita akan coba jalankan gamenya. Oke, berhasil ya. Kalau gambar tidak cocok, objek akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, kita akan menambahkan fitur next level pada game ini. Pertama-tama, kita buat objek sprite baru. Pilih file good job yang telah disediakan. Atur ukurannya. Ubah namanya menjadi good job. Buat juga objek sprite baru lagi. Pilih file next.png. Atur ukurannya. Tambahkan layer baru. Lalu objek good job dan next tadi kita pindahkan ke layer baru.
Pada objek good job dan objek next, kita tambahkan behavior sign. Sekarang kita akan menambahkan lagi perintah di event level 1. Add event, system, on start layout, tambahkan actionnya system, pilih set value. Pada value, ketikkan hewan.count. Add action, system, set layer visible. Pilih layernya menjadi layer 1. Ubah settingan visibility-nya menjadi invisible. Ketika kita lihat preview, maka objek good job dan tombol next tadi tidak terlihat dan akan kita munculkan nanti dengan perintah lain. Sekarang kita tambahkan event baru lagi. Pilih sistem, compare variable, add another condition, system, trigger once while true. Lalu kita tambahkan actionnya. Pilih good job, spawn another object, pilih objeknya yaitu partikel 1. Lalu layernya layer 1. Add action lagi, system, set layer visible. Ketik layer 1 dan buat visible. Selanjutnya, kita copy position dari objek next. Lalu add action, pilih next, set position. Lalu pastekan nilai posisinya tadi seperti ini. Setelah itu, tombol next-nya kita letakkan di luar layout. Sekarang, pada bagian ini, tambahkan action lagi. Pilih sistem, subtract from, lalu OK. Sekarang, kita akan coba preview gamenya.
Hasilnya, ketika seluruh objek sudah berhasil, maka akan muncul objek good job dan tombol next. Selanjutnya, kita akan tambahkan perintah untuk tombol next. Buat add event, touch, on touch object, pilih objeknya, tombol next. Add action, go to layout, next previous layout, atur settingannya menjadi next. Setelah itu, kita akan duplikat layout. Beri nama level 2. Lalu kita buka layout level 2. Kita matikan layer 1. Lalu kita ubah nilai inisial frame dari masing-masing objek hewan. Kita mulai dari frame 4, yaitu gambar pisang. Kita ubah satu persatu seperti ini. Begitu juga dengan objek bayangannya. Kita coba jalankan gamenya. Oke, berhasil ya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk membuat level 3-nya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Dan inilah hasilnya. Bagaimana? Mudah bukan? Kita bisa membuat game berbasis web dan Android dengan mudah tanpa harus mengetikkan coding. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.